Baik, selamat siang. Kita bertemu lagi dalam pertemuan mata kuliah Koswita. Hari ini kita akan membahas penulisan soal untuk tipe typical performance test. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam typical performance test, konstruk pengukuran itu sesuatu yang tidak bersifat benar salah, tetapi lebih menggambarkan individu. Sebagai contoh, konstruk yang diukur itu berupa persepsi, bisa bersifat sikap atau intensi, bisa berupa perasaan, terkadang perilaku, lalu ada juga value atau nilai, dan kepribadian. Tahapan pengembangan typical performance test pada dasarnya sama seperti pengembangan maksimum performance test yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Dimulai dari tes konseptualisasi, operasionalisasi, pengembangan item, lalu field testing, lalu di iterasi jika ada field testing analisisnya baik, lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, test assembly, untuk memilih item, lalu merakit item yang akan jadi, lalu kita melakukan validity study. Tapi jika buruk, maka developing item akan dilakukan kembali untuk mendapatkan item-item yang lebih baik. Pada penulisan item, pada saat ini kita akan menggunakan buku Measurement and Evaluation in Psychological and Education versi 8 dari Tondrack and Tondrack tahun 2010. Pada dasarnya banyak sekali jenis item dalam typical performance test seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Saya akan merekap sedikit bahwa biasanya ada disebut dengan single question. Single question itu adalah ketika soal, misalnya ada soal item, mudah bagi saya untuk memulai percakapan dengan orang lain. Ini dapat dalam item-item yang bersifat true false, dijawab ya atau tidak. Lalu juga bisa dalam bentuk Likert, skala Likert. Ada juga jenis yang lain, yaitu four choice, di mana dalam satu soal, individu harus menjawab satu dari dua pilihan berikut ini. Misalnya, mudah bagi saya untuk memulai percakapan dengan orang lain, atau saya adalah orang yang peduli dengan detail. Jadi individu diminta untuk memilih A atau B. Misalnya soal ini terjadi pada soal tes-tes di psikologi seperti EPPS dan Tapikostik. Lalu ada juga seperti 16 PF, ini ada soal misalnya ketika berada di lingkungan baru, yang saya lakukan, A, memulai percakapan dengan orang lain, bisa keduanya, atau mengamati keadaan lingkungan. Nah, ini juga mereka harus memilih bisa A, memulai percakapan dengan orang lain, atau mengamati dulu keadaan lingkungan, atau jika merasa bisa kadang-kadang keduanya, saya akan memilih B. Seperti itu. Jadi ini jenis paling umum yang digunakan di dalam pengukuran typical performance test. Untuk single item ini bisa digunakan dalam berbagai jenis. Yang kita akan bahas adalah bagaimana kita membuat item-item deskriptor seperti ini. Dalam bentuk performance test ataupun tipik mark of choice ataupun dalam bentuk single question itu sama saja. Nah, dalam pengembangan soal, Edward tahun 1957 membuat sekitar 11 aturan dalam pengembangan soal. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa syarat yang pertama adalah pernyataan harus jelas, mudah dipahami, dan langsung. Jadi tidak rumit, sehingga ketika orang membaca di dalam sekali baca, dia bisa paham apa yang dimaksud. Pernyataan juga biasa singkat, tidak lebih dari 20 kata, karena ketika lebih dari 20 kata terlalu panjang, orang akan melakukan proses untuk menelaah item tersebut, sehingga terkadang kebingungan. Misalnya dalam berinteraksi, mudah bagi saya untuk mulai percakapan dengan orang lain. Sebenarnya item ini benar, tetapi kalau kita lihat lagi, kalau percakapan dengan orang lain pasti dalam bentuk interaksi, sehingga kita bisa langsung memilih saja, mudah bagi saya untuk memulai percakapan dengan orang lain, atau saya adalah orang yang mudah untuk memulai percakapan dengan orang lain. Keduanya bisa lebih efektif daripada kita memulai dalam berinteraksi. Karena ketika kita percakapan, tidak mungkin kita hanya melakukannya sendiri, pasti dalam bentuk interaksi.
Berikutnya adalah jangan menggunakan kalimat yang berkaitan dengan masa lampau. Lebih baik pernyataan saat ini. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya ketika kita mengukur sesuatu secara umum, kita ingin melihat apa yang terjadi pada individu ini saat ini. Bukan apa yang dilakukannya masa lalu. Kecuali ini hanya kecuali ketika penelitian ini bersifat retrospektif. Jadi kita ingin mengevaluasi apa yang terjadi pada masa lalu pada individu ini. Misalnya ketika penelitian tentang trauma pada korban bencana, kita tidak mungkin pernyataan pada saat ini untuk melihat trauma pada gempanya dihadirkan kembali kan nggak mungkin. Jadi kita mengevaluasi apa yang terjadi ketika mereka menghadapi masa gempa zaman dahulu. Maka pernyataannya bersifat lampau. Di dalam bahasa Inggris maka itu biasanya dalam bentuk past tense, tapi dalam Indonesia sebenarnya kalimatnya dahulu dengan dahulu gitu ya. Itu menjadi kurang efektif. Jadi itu perlu dihindari kecuali penelitian retrospektif. Lalu hindari pernyataan yang bersifat faktual. Sebagai contoh, Anda ingin menggali potensi kepemimpinan individu. Akan kurang baik untuk melihat bagaimana gaya kepemimpinannya dengan hanya bertanya bahwa saya adalah pemimpin perusahaan X. Ini kurang baik. Data faktual ya, tapi tidak menggambarkan bagaimana kondisi kepemimpinan mereka. Jadi misalnya kita cari item yang berkaitan dengan bagaimana dia mengarahkan bawahan karena ada di kisi-kisi alat ukur misalnya. Jadi kita melihat saya dapat memberikan arahan kepada bawahan dengan jelas. Seperti itu. Pilihannya bisa ya tidak, bisa sekali lipat, atau ini menjadi pilihan dalam portrait. Itu sama saja. Berikutnya, satu pernyataan mengukur satu konstruksi. Ini selalu ditekankan dalam penulisan item. Karena jika mengukur dua konstruk, bisa terjadi konflik di mana jawabannya tidak menentu. Misalnya, item yang kurang baik adalah saya memiliki relasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Misalnya ini dosen atau guru diakses oleh sebuah item yang berisikan saya memiliki relasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Ini bisa membingungkan buat yang diakses atau orang yang dites. Karena mungkin saja ada orang-orang yang merasa baik ketika berrelasi dengan orang tua tetapi tidak dengan siswa. Atau ada yang baik dengan siswa tetapi tidak dengan orang tua. Sehingga lebih baik kita membuat hal ini menjadi dua item. Berikutnya adalah hindari pernyataan yang semua orang akan menjawab ya atau sebaliknya. Contohnya adalah untuk item seperti ini, saya adalah orang yang baik. Mungkin sebagian besar atau seluruh orang akan bilang saya orang yang baik. Hanya orang-orang yang tidak biasa akan menjawab bahwa saya tidak baik gitu ya. Karena ini menjadi item yang kurang bisa membedakan antara pernyataan satu dengan yang lain. Atau di dalam sebuah tes yang namanya PPS, ada item forces seperti ini. Saya suka membaca majalah yang mengandung erotis. Yang satu lagi, prestasi dan bekerja adalah penting bagi saya. Forces dia harus memilih A dan B. Maka kebanyakan orang akan memilih ke B. Karena itemnya kurang bisa membedakan. Terlalu kuat pernyataan B untuk dipilih dibandingkan pernyataan A yang sangat social disability. Orang lebih cenderung menghindari item-item yang seperti ini. Jadi hati-hati ketika kita akan membuat soal dalam bentuk fourth choice, lalu perbandingan antara item yang satu dengan yang lain tidak sama kuat. Seperti itu. Berikutnya adalah hati-hati penggunaan kata selalu, tidak pernah, kadang-kadang, jarang, karena kadang-kadang akan menyebabkan ambiguitas, termasuk kata hanya digunakan dengan pertimbangan. Jadi kalau Anda ingin menggunakan saya hanya dapat berinteraksi ketika seperti itu hati-hati apakah itu jadi membingungkan individu, terutama kalau tentangnya juga berkaitan dengan selalu, sering, ragu-ragu, jarang, tidak pernah. Ketika orang akan menjawab soal yang seperti ini, saya sering membantu orang sekitar, ada selalu, sering. Nah ini kan seringnya, sering selalu, atau sering-sering, sering ragu-ragu, sering jarang, kan agak membingungkan. Lebih baik saya membantu orang sekitar. Nah, sehingga selalu seringnya adalah tentang frekuensi yang biasa dia lakukan. Itu akan lebih mudah bagi orang untuk mencapainya.
hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kompleks. Misalnya akan, jika, meskipun, akan tetapi. Jadi gunakan aja kalimat yang sederhana. Saya bersedia memimpin kelompok maupun ada pemimpin lain dalam kelompok tersebut. Jadi kita lebih baik menulis aja langsung saya bersedia memimpin kelompok gitu, tanpa meskipun sehingga orang tidak 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 bingung untuk memahami soal. Boleh nggak sebenarnya kita menggunakan akan, jika, meskipun, akan tetapi? Boleh saja, tapi pastikan clarity dari item yang kita buat. Apakah ketika kita cek kepada orang lain itu bisa langsung dipahami? Jika tidak, lebih baik kita hindari. Nah, berikutnya adalah pastikan level membaca dari audiens. Jangan menggunakan, jadi level membaca ini tesnya siapa yang kita ingin tes, audiensnya siapa, kita mengetes siapa, itu jadi penting untuk dilihat gitu ya. Lalu yang ke-11 dan ke-12 jangan menggunakan double negatif. Jika ingin menggunakan kata negatif, usahakan mencari antonim dari kata tersebut sedikit mungkin untuk menggunakan kata tidak, karena kadang-kadang tidak itu membingungkan. Misalnya, saya tidak suka dalam menghadapi permasalahan yang tidak sederhana, ini ada double negatif. Dan kata tidak suka itu bisa benci misalnya, bisa juga, atau mungkin ini lebih ke kesulitan, atau tidak mudah jadi tidak kesulitan. Kalau tidak suka menjadi benci, nah itu lebih baik kita menggunakan kata sinonimnya gitu untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Jadi saya kesulitan menghadapi permasalahan yang tidak sederhana, kita bisa ubah menjadi kompleks gitu ya. Itu akan lebih mudah untuk dicerna oleh orang gitu. Jadi sangat penting untuk melihat lagi poin yang pertama, bahwa dalam menulis soal kita harus presisi. Baik, itu sepertinya untuk penulisan soal. Semoga dalam pelaksanaannya Anda bisa melakukan penulisan soal dengan baik.